Hai, ketemu lagi dengan saya, Flora Fauna Mamo Channel. Ini adalah video kedua saya yang merupakan lanjutan dari video pertama tentang jenis pakis di alam untuk dekorasi atau buket bunga kering. Video ini adalah video tentang eksperimen pengeringan jenis pakis dan waktu ideal yang dibutuhkan, metode alami bunga kering. Oh ya, sebelum ke video selanjutnya, kalian wajib tonton video saya yang ada. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar saya tetap semangat buat video lainnya. Terima kasih. Selain dari 4 jenis pakis di alam yang sudah saya buat videonya di video part 1, saya akan menambahkan 2 jenis pakis lainnya dalam eksperimen ini, yaitu pakis dari spesies Matateusia streptopteris, di mana pakis ini adalah jenis paku sejati. Jenis ini mempunyai akar rimpang berserabut, batang tumbuh tegak dan majemuk dan berwarna hijau. Permukaan batang dan daun berbulu, di mana tepi daunnya bergerigi atau bergelombang. Spora berada di belakang daun dan bentuknya memanjang. Untuk pakis ini tumbuh pada tempat yang cukup cahaya dan biasanya lembab. Pakis kedua yang saya ambil adalah berasal dari spesies Nephrolepis exaltata atau disebut sebagai pakis pedang. Disebut pakis pedang karena bentuknya seperti pedang memanjang. Mempunyai ciri-ciri batang saat masih muda berwarna hijau pekat. Jika sudah tua, maka batangnya akan berwarna kuning kecoklatan. Ciri-ciri lain ialah mempunyai bulu-bulu halus dan bersisik di batang dan di daun. Jika pengumpulan spesimen sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan spesimen pakis, di mana dalam tahap pengolahan spesimen pakis, pakis-pakis yang ada ini dibersihkan dari debu atau kotoran yang menempel. Kemudian, pakis-pakis ini diikat dengan tali rapia untuk memudahkan dalam proses pengeringan dengan cara digantung terbalik. Setelah semua pakis-pakis ini diikat dengan tali rapia, maka jangan lupa untuk menyemprotkan alkohol 70%. Alkohol 70% merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sehingga jika digunakan pada daun pakis, berfungsi sebagai bahan pengawet agar tumbuhan tidak mudah busuk oleh bakteri atau jamur. Lakukan proses pengolahan ini pada setiap pakis yang akan diolah. Tahap ketiga adalah proses pengeringan, di mana pada tahap ini pakis siap untuk dikeringkan dengan cara digantung terbalik. Saya melakukan eksperimen untuk melihat jenis pakis yang mampu bertahan lama dikeringkan dengan waktu ideal yang maksimal untuk pengeringan. Metode eksperimen pengeringan alami ini saya ambil dengan waktu sekitar 3 bulan, yang hasilnya akan saya review sebagai berikut. Review pengeringan pakis. Penampakan pakis ini adalah pengeringan yang dilakukan selama 2 minggu. Terlihat bahwa semua pakis masih berwarna hijau dan sebagian pakis daunnya ada yang berwarna hijau kehitaman.
Pada masa ini, semua pakis masih stabil. Untuk daun, masih tetap pada kondisi tampak aslinya yang melekat pada batangnya. Penampakan pakis ini adalah pengeringan yang dilakukan selama 2 bulan. Terlihat bahwa semua pakis daunnya berwarna hijau kecoklatan dan beberapa daun pakis ada yang berguguran. Pakis yang sudah dikeringkan selama 3 bulan ini akan saya turunkan dan saya review untuk melihat jenis pakis mana yang bertahan lama dan dapat diawetkan atau dikeringkan untuk keperluan dekorasi buket bunga kering. Hasil akhir eksperimen pengeringan metode alami. Pakis pertama yang saya bahas adalah kumpai sapu atau paku garpu dengan nama ilmiah Isolotum nodum. Jenis pakis ini cocok untuk dikeringkan dengan metode alami karena dalam pengeringan selama 3 bulan menunjukkan batang dan daun yang tidak rontok karena bentuk daun dan batang yang kaku. Pakis kedua yang saya bahas adalah paku kawat atau paku rambut dengan nama ilmiah Lycopodium clavantum. Tumbuhan ini cocok dikeringkan dan semakin cantik dengan warna yang keemasan. Daun yang berbentuk seperti spiral tidak mudah rontok. Pakis ketiga adalah pakis andam atau pakis rasam dengan nama ilmiah Glycenia linearis. Jenis pakis ini umumnya mempunyai daun besar, bertangkai, dan mempunyai tulang daun, dan mempunyai daun yang keras dan kaku. Pakis ini sangat cocok dikeringkan untuk bahan dekorasi bunga kering. Jenis pakis keempat adalah pakis pedang atau pakis dengan nama ilmiah Neprolepis exaltata. Jenis pakis ini tidak cocok dikeringkan untuk dekorasi bunga kering karena batang dan daunnya yang berbulu. Batangnya cenderung basah sehingga kalau dikeringkan mudah lembek dan sifat dari daunnya yang lembut tidak kaku. Penampakan daun banyak yang berjatuhan dan cenderung mengeriput. Jenis pakis kelima adalah pakis spesies Mattheusia Struthiopteris. Jenis pakis ini tidak cocok untuk dikeringkan karena sifat batang dan daunnya yang berbulu dan tepi daun bergelombang. Daunnya halus sehingga sama seperti pakis pedang. Jika dikeringkan, batangnya mudah lembek dan daunnya berguguran atau tidak tahan lama. Penampakan akhir daun menggulung dan mengeriput. Jenis pakis terakhir adalah pakis yang masih satu genus dengan pakis andam atau pakis rasam dan termasuk dalam golongan pakis sejati, yaitu pakis dengan spesies Glycenia. Karena pakis ini hampir sama bentuknya dengan pakis andam atau pakis rasam, maka pakis ini juga cocok untuk dikeringkan sebagai bahan dekorasi bunga kering. Demikianlah video saya tentang eksperimen pengeringan jenis pakis dan waktu ideal yang dibutuhkan metode alami bunga kering. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin berwirausaha di bidang dekorasi bunga kering. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
channel Flora Fauna Mamoy Channel.